Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Departemen, Bapak Arfan Fahmi, yang saya cintai, semua mahasiswa Departemen Studi Pembangunan. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, saya panggil saudara saja ya. Untuk materi kali ini mengenai keajaiban hati. Ini saya sudah siapkan PowerPoint-nya biar tidak ngantuk. Jadi kalau cuma mendengarkan saja sambil melihat saya nanti lama-lama bosan ngantuk. Ya. Keajaiban hati. Hati itu ajaib. Ajaib itu mengagumkan dan kadang juga bisa membuat bingung. Itu ya. Oh iya, saya senang sekali mendengar tadi ternyata kegiatan ini sudah yang kelima ya. Jadi itu bagus sekali sudah ada kegiatan semacam ini untuk menambah wawasan keislaman kita dan juga menambah keimanan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban hati. Hati itu ajaib. Kenapa ajaib? Karena sulit ditebak. Sudah tidak diketahui, sulit ditebak lagi. Ya, sampai orang bilang siapa yang tahu isi hati orang? Ya, itu karena ajaib itu. Ya. Nah, malam hari ini pengurus LKKI Studi Pembangunan meminta saya untuk mengisi materi keajaiban hati. Saya kemarin itu terus mikir, wah ini apa ini, barang ajaib kok dibahas. Ya. Keajaiban hati. Kenapa hati itu dikatakan ajaib? Karena ini. Ya. Ini hadis, ini sabda Rasulullah ini. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza solahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalbu. Rawahu Muslim. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging, mudghah. Sebetulnya mudghah itu bukan segumpal daging, tapi sebuah gumpalan gitu ya, yang mirip dengan daging. Nah, dalam bahasa Indonesia terus
diterjemahkan segumpal daging itu untuk memudahkan saja. Tapi mudghah itu gumpalan yang mirip dengan daging. Karena kalau daging dalam bahasa Arab itu disebut lahmun. Nah, di dalam jasad itu ada segumpal daging, ada mudghah. Bila segumpal daging itu baik, akan baiklah seluruh jasadnya. Dan bila segumpal daging itu buruk, akan buruklah seluruh jasadnya. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Rasulullah SAW itu sudah bersabda seperti ini. Ya. Jadi begitu hebatnya hati itu ya, sampai bisa berpengaruh kepada seluruh jasad. Ya, kalau hati itu buruk, maka seluruh jasad bisa buruk. Kalau hati itu baik, maka seluruh jasad bisa baik. Nah, hati di sini ini bisa bermakna dua pengertian itu ya. Bisa hati dalam pengertian fisik, yaitu lever. Ya. Bisa hati dalam pengertian non fisik, yaitu hati. Hati yang tidak ada, yang tidak tampak bendanya itu hati itu yang non fisik. Nah, hati dalam pengertian fisik, lever itu ya, itu kalau orang levernya sehat, maka badannya sehat. Tapi kalau orang levernya sakit, nah itu bisa yang lain ikut sakit itu. Ya kan? Itu. Dan itu dari segi kedokteran sudah umum itu diketahui orang. Orang kalau levernya sudah sakit, nah itu sudah bahaya itu kan. Ya. Jadi seluruh badannya akan bisa bermasalah. Nah, itu secara fisik ya, level. Dalam arti non fisik ya, hati gitu ya. Itu juga begitu. Kalau hati orang itu sudah buruk ya, maka perilakunya pun akan jadi buruk. Kalau orang hatinya baik, maka perilakunya akan menjadi baik. Jadi perilaku itu bisa terpengaruh atau bahkan berawal dari apa isi hati orang itu. Ya. Itulah hati, makanya nggak salah kalau panitia atau pengurus ini menetapkan judul keajaiban hati itu karena memang hati itu ajaib gitu ya, memang ajaib gitu. Nah, saya fokus pada bicara mengenai yang non fisik, metafisika manusia. Jadi kata Pak Arfan, saya ini dikatakan pelajari filsafat, iya memang filsafat Islam. Nah, karena bicara mengenai keajaiban hati ya saya pakai pendekatan yang agak filsafat gitu ya. Metafisika manusia. Jadi potensi non fisik manusia. Nah, manusia itu punya fisik dan punya potensi non fisik. Potensi non fisik manusia itu ada roh, ya. Ada an-nafsu, itu jiwa atau diri atau ego, itu an-nafs dalam bahasa Arab, an-nafs ya. Kemudian ada al-akal, itu akal. Ini semua non fisik ini, non fisik. Ada al-qalbu, itu hati, qalbu ya. Ada al-lubbu. Al-lubbu itu jamaknya menjadi albab, al-albab. Itu nurani atau inti dari hati atau sari. Sari itu inti. Jadi yang paling dalam di dalam hati, dalam diri itu ada nurani. Itu dalam Al-Quran dikatakan orang
yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqillah. Orang yang dzikir kepada Allah, ingat Allah dan berpikir mengenai ciptaan Allah. Jadi ada dzikir, ada fikir, itu disebut ulul albab. Ulul albab. Kemudian ada asyahwat, syahwat. Syahwat itu artinya keinginan atau syahwat atau nafsu. Nah, nafsu dalam bahasa Indonesia itu artinya syahwat, tapi kalau an-nafas, an-nafsu dalam bahasa Arab itu artinya jiwa. Artinya jiwa. Nah, ini mahasiswa sering keliru gitu ya. Memaknai misalnya ada kata-kata an-nafsul mutmainnah. Nah, dalam Al-Qur'an itu ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsul mutmainnah itu dimaknai nafsu yang tenang. Itu bukan nafsu, itu nanti bisa salah pengertian orang. Tapi nafsul mutmainnah itu artinya jiwa, jiwa yang tenang. Tuh. Nah, roh, an-nafas, al-aqal, al-qalb, al-lubbu dan asyahwat atau roh, jiwa, akal, hati, nurani dan keinginan. Ini semuanya adalah potensi yang dimiliki oleh manusia dan sifatnya non fisik. Ya. Kita nggak bisa melihat roh itu yang kayak apa, jiwa itu yang kayak apa, akal itu yang kayak apa, ya kan? Yang dimiliki manusia kalau fisiknya itu ada otak, ya. Tapi akal itu bukan benda otak itu, tapi akal itu sesuatu yang lain, yang mungkin memang berada di otak gitu ya, tapi akal itu sesuatu yang lain, potensi yang lain. Manusia punya otak, binatang juga punya otak, kambing itu juga punya otak, ayam punya otak, tapi beda. Otak manusia itu punya akal, tapi kalau otaknya binatang nggak punya akal, ya kan? Nah itu bedanya itu. Maka manusia dikatakan sebaik-baik penciptaan itu karena hebatnya itu. Al-qalbu itu hati, ya. Hati ini yang non fisik. Kalau yang fisiknya itu mudghah tadi itu atau liver. Kemudian al-lubbu itu nurani. Ya. Ini juga non fisik. Kita nggak bisa melihat kayak apa. Yang bisa kita lihat itu adalah orang itu punya jiwa, punya akal, punya hati, punya nurani itu dari dari manifestasinya. Ya, itu baru bisa dilihat, oh orang ini punya jiwa, orang ini punya akal, orang ini punya hati, punya nurani, itu dari perilakunya, dan perilaku itu menjadi tajaliyat atau menjadi manifestasinya. Syahwat itu keinginan. Syahwat ini dimiliki oleh manusia atau nafsu itu dimiliki oleh manusia, dan ini dibutuhkan oleh manusia, syahwat itu. Jadi orang kalau tidak punya syahwat ya juga repot, itu ya. Ini, nah, saya buatkan ini ilustrasi gitu ya. Jadi dalam diri manusia itu ada roh dan jiwa. Ini yang biru ini. Nah, di dalam roh dan jiwa itu ada hati, kemudian ada akal. Kalau hati dipadu dengan akal, maka jadi ada nurani. Nah, di samping ini ada yang namanya nafsu, syahwat. Ini ada dalam jiwa manusia semua ini. Nah, ini harus dikelola. Ya. Hati dan akal kalau dipadu maka akan ada nurani, gitu ya. Ada nurani. Nah, iman itu ada di mana? Iman itu ada di hati sini. Ada di hati. Bukan di akal. Gitu ya. Akal itu bisa memperkuat iman. Akal itu.
dan bisa juga memahami iman. Tapi letak iman itu ada di hati. Ya. Makanya dalam definisinya iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Nah, oleh karena itu ini harus dikelola, hati harus dipadu dengan akal. Ya. Maka berpikirlah dengan hati dan nurani. Artinya dengan hati dan nurani itu menggunakan pertimbangan hati dan nurani. Kalau mikirnya sih mikirnya pakai akal ya kan. Mikirnya pakai akal tapi dengan mempertimbangkan suara hati dan nurani itu akan jadi bagus itu. Apalagi diperkuat dengan iman. Perkuatlah hati dengan iman. Jadi hati kita itu perlu punya iman. Butuh iman. Jadi iman itu dibutuhkan. Maka bersyukurlah kalau kita sudah punya iman ya. Nah, lalu bagaimana hati dengan nafsu? Hati dengan nafsu ini bisa saling mempengaruhi. Hati dan nafsu itu bisa saling mempengaruhi ya, bisa saling mempengaruhi. Maka ketika itu saling mempengaruhi, mana yang lebih dominan? Gitu. Kalau hati itu lebih dominan daripada nafsu, ya, maka hati itu bisa menjadi bersih dan akan jadi baik. Nah, disinilah akan bisa menjadi baik, bisa juga buruk. Ya. Kalau nafsu yang dominan, hati itu kalah, maka akan jadi kotor. Hatinya akan jadi kotor, jiwanya kotor. Nah, ini akan menjadi buruk perilakunya itu. Oleh karena itu hati harus mengendalikan nafsu. Ya, jadi hati harus dominan untuk mengendalikan nafsu. Maka gunakan hati, jangan gunakan nafsu saja. Gitu ya. Jangan biarkan nafsu menguasai hati. Itu nanti akan buruk. Ya. Jadi hati yang harus bisa mengendalikan nafsu. Nah, untuk bisa seperti itu, hati harus diperkuat dengan iman. Inilah pentingnya iman. Gitu. Nah, bagaimana kalau hubungan akal dengan nafsu? Ya, ini juga bisa saling mempengaruhi akal dengan nafsu itu. Dan itu bisa menjadi baik, bisa juga buruk, tergantung mana yang lebih dominan. Ya. Kalau akal itu dominan, bisa mengalahkan nafsu, maka orang menjadi bijaksana. Tapi kalau nafsu yang dominan, akalnya kalah, maka orang bisa jadi jahat, bisa jadi membunuh, bisa jadi mencuri, bisa jadi korupsi. Gitu. Itu karena nafsunya lebih dominan dan mengalahkan akal. Anda lihat koruptor-koruptor itu kan rata-rata orang pinter-pinter. Dan rata-rata orang kaya-kaya itu. Jadi yang namanya koruptor besar-besar yang ditangkap KPK, itu tidak ada yang orang miskin itu. Dan tidak ada yang orang bodoh itu. Kalau Anda teliti satu persatu siapa yang pernah tertangkap KPK itu ya. Itu orang-orang pinter, orang-orang kaya-kaya itu. Tapi kenapa kok korupsi? Ya karena nafsunya ini lebih dominan daripada akalnya. Akalnya pinter tapi kalah dengan nafsu. Gitu ya. Nah ini kita yang bisa mengendalikan mana yang lebih dominan, apakah akal kita atau nafsu kita. Oleh karena itu akal harus mengalahkan nafsu. Akal dijadikan dominan. Jangan biarkan nafsu mengalahkan akal. Ini akan jadi buruk, akan jadi jahat. Oleh karena itu berpikir dengan mempertimbangkan hati, nurani, dan iman itu agar akalnya bisa mengalahkan nafsu. Itu ya. Nah, lagi-lagi iman itu penting. Ya. Nah, sampai di sini kesimpulannya. Ya. Di dalam jiwa manusia itu ada hati, ada akal, ada nafsu atau syahwat. Syahwat ini mesti ada itu.
Dan ini memang dibutuhkan oleh manusia, cuman harus dikendalikan, gitu ya. Kalau tidak dikendalikan, maka jadi buruk itu. Gitu. Ini. Apa buktinya nafsu kok dibutuhkan? Ini buktinya begini. Nafsu itu banyak loh ya, jangan langsung dikonotasikan nafsu itu seksual. Ya memang seksual itu termasuk nafsu, tapi ada nafsu yang lain. Misalnya nafsu makan. Gitu ya. Coba Anda perhatikan kalau ada orang tua, ibu-ibu punya anak kecil, anaknya nggak punya nafsu makan. Apa yang terjadi? Bingung ibu-ibu itu, ya kan? Akhirnya anaknya dikasih vitamin untuk menambah nafsu makan. Jadi nafsunya diperbesar itu. Ya kan? Nah itu buktinya nafsu itu memang diperlukan. Kalau nggak punya nafsu makan, sulit orang itu. Jadi sakit ya kan. Tapi kalau nafsu makan besar ya jangan dibiarkan. Nanti apa-apa dimakan itu. Bahaya jadinya. Ya kan nafsu makan besar itu juga harus dikendalikan. Itu ya. Oleh karena itu hati itu harus diisi dengan iman. Ya. Akal harus dipadukan dengan hati sehingga ada nurani. Ya kan, apalagi diisi dengan iman itu. Nah, kalau sudah begini maka ada nafsu, ada syahwat itu yang mempengaruhi hati dan akal. Ini bisa dikalahkan oleh hati dan akal yang yang mempunyai nurani dan diperkuat dengan iman itu. Sehingga syahwat menjadi terkendali. Jadi tetap ada tapi terkendali. Nah, pengendalian ini kadang-kadang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena ada setan. Nah, setan itu masuknya di nafsu ini. Ya. Setan tidak masuk ke dalam hati. Dan setan tidak masuk ke akal. Tapi setan itu masuknya di nafsu. Nah, baru nafsu ini yang bisa mempengaruhi akal atau mengalahkan hati karena ada setan itu. Oleh karena itu, ya, iman itu harus diperkuat agar bisa mengendalikan nafsu dan mengalahkan setan. Ya. Ilustrasi seperti ini cukup jelas gitu ya. Dan tidak ngantuk. Nah, lalu bagaimana kita mengelola hati? Kita harus mengelola hati itu seperti petunjuk Al-Quran ini. Ya. Ini surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan dalam penciptaannya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Allah menciptakan manusia, jiwa manusia, ya, dan itu sudah sempurna dalam arti penciptaan manusia secara fisik dan diberi jiwanya itu, yang non fisik. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian ya maka kemudian dia yaitu Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Artinya apa? Artinya setelah manusia itu punya jiwa, ya, kemudian Allah memasukkan ke dalam jiwa itu kecenderungan fujur, yaitu kecenderungan jahat, watakwaha dan kecenderungan takwa. Maka manusia bisa menjadi jahat, bisa menjadi takwa. Itu karena apa? Karena jiwanya. Nah, manusia membiarkan dirinya mau jahat atau mengarahkan dirinya kepada takwa, ya. Ini manusia yang harus berbuat, gitu ya, harus melakukan, gitu ya. Melakukan apa yang dilakukan? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu.
Jadi jiwa harus disucikan, hati harus dibersihkan. Ya, hati harus dibersihkan. Jangan sampai hati kotor. Apa yang mengotori hati? Banyak. Banyak. Apa misalnya bohong. Ya. Misalnya lagi benci. Sifat benci itu bisa mengotori hati. Orang asalnya menjadi baik ketika sudah terjangkit sifat benci di dalam hatinya, maka jadi nggak baik. Bahkan omongannya pun menjadi kasar dan kotor itu kalau sudah ada rasa benci di dalam hati itu. Itu dendam, itu juga itu mengotori hati, mengotori hati. Dan juga maksiat-maksiat yang lain, ya, zina itu mengotori hati, ya, itu mencuri itu mengotori hati, semua maksiat itu mengotori hati. Maka sucikanlah hati itu agar beruntung kita. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya, mengotori hati. Orang yang mengotori hati, hatinya kotor, itu justru dia akan rugi. Ya kan? Siapa yang suka melihat orang jahat? Enggak ada itu. Akhirnya dia tidak disukai orang, dan itu kerugian. Itu baru kerugian kecil di dunia. Ya kan? Belum lagi kerugian-kerugian lain, apalagi sampai akhirat. Ya. Ini maka kita harus bisa mengelola hati dengan cara aflaha. Aflaha man zakaha, yaitu zakat, tazkiyah. Tazkiyatun nafas. Ya, menyucikan hati. Anda ini yang ada mabanya ya ini ya. Kalau ada maba itu sekarang ada mentoring gitu. Nah, di mentoring itu di buku panduannya itu ada satu bab isinya itu tentang tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa atau menyucikan hati. Nah, itu penting itu. Penting. Ya. Itu. Man zakaha, menyucikan hati. Dan jangan menjadi orang yang dasaha. Waqad khaba man dasaha, mengotori jiwa. Itu ya. Nih, ini firman Allah ini ya, yang harus diperhatikan. Ya, hati juga harus dijaga, Ya, sebagaimana di dalam surat At-Tin ayat 6, ayat 4 sampai 6 ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsanu taqwim. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk, dalam sebaik-baik penciptaan. Ahsanu taqwim. Maka karena manusia itu ahsanu taqwim, pada dasarnya manusia itu mulia. Manusia itu keren. Gitu ya. Mulia karena terbaik. Itu ya. Dan derajatnya tinggi, derajat manusia itu. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Manusia akan dikembalikan oleh Allah ke dalam derajat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi manusia itu pada dasarnya diciptakan dalam
kondisi terbaik ya oleh Allah ya, sehingga derajatnya mulia, tapi kemudian oleh Allah diturunkan derajat itu menjadi sangat rendah, bahkan paling rendah karena perilakunya. Tapi ada yang dikecualikan, yang tidak turun derajatnya itu. Siapa yang tidak turun derajatnya? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal atau berbuat kebaikan, kebajikan. Ini yang tidak turun derajatnya. Nah, ini yang harus jadi catatan kita. Ini yang harus digarisbawahi, yaitu alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh, iman dan perbuatan baik. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu menggandengkan iman dan amilus sholihat. Ya. Maka iman jangan dipisahkan dengan perbuatan baik. Atau perbuatan baik tidak bisa dipisahkan dengan iman. Kalau iman saja tanpa perbuatan baik, maka itu sama saja bohong. Ya. Artinya imannya tidak terbukti. Atau amal baik saja tanpa iman, maka itu percuma, sia-sia itu, sia-sia. Ya, karena apa? Karena tidak diakui oleh Allah. Bisa jadi itu diakui oleh manusia, tapi oleh Allah itu tidak diakui. Gitu ya. Maka iman dan amal soleh itu harus satu padu, ibaratnya dua sisi mata uang, gitu ya. Ada iman, harus ada perbuatan baik. Ada perbuatan baik, harus ada iman, gitu ya. Ini agar manusia tidak turun derajatnya menjadi yang sangat rendah, gitu ya. Nah, untuk bisa menjaga diri seperti tadi itu, apa yang harus dilakukan? Ini saya ambil dari bukunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya kira nama itu tidak asing ya. Seorang ulama besar, ulama sufi, ya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini menukil sebuah hadis Rasulullah. Cuman sayangnya di dalam kitabnya itu tidak disebutkan hadis itu riwayat siapa. Nah, ini tadi saya mau menelusuri hadisnya itu riwayat siapa, nggak sempat saya ini. Kapan-kapan aja kalau sudah ketemu rawinya ya. Tapi yang jelas ini hadis. Inna hadhil quluba latas da'u wa inna jala'aha qiraatul Qur'an wa dzikrul maut wa hudur majalisid dzikr. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat, dan sesungguhnya penggosoknya adalah membaca Al-Quran, mengingat maut, dan menghadiri majelis-majelis zikir. Majelis-majelis yang bisa membuat kita kembali ingat kepada Allah. Semoga acara malam hari ini yang sudah rutin itu menjadi termasuk majelis zikir. Amin. Ya. Karena apa? Karena majelis ini bisa menjadikan kita ingat kepada Allah. Itu ya. Oleh karena itu ini perlu dilanjutkan dan menjadi istiqomah gitu ya. Harus dijaga agar bisa istiqomah. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat. Berkarat itu hampir rusak itu kan ya, hampir rusak. Maka ketika berkarat perlu digosok biar baik lagi. Nah, penggosoknya apa itu? Penggosoknya itu mudah. Yang pertama membaca Al-Quran.
Saya yakin Anda semua sudah bisa membaca Al-Quran dan mempunyai kebiasaan membaca Al-Quran. Nah, kebiasaan itu jangan dihentikan. Lanjutkan, gitu ya. Lanjutkan. Misalnya ada yang terbiasa membaca Al-Qurannya itu sesudah maghrib. Ada kebiasaan baca Qurannya tiap hari sesudah subuh. Ada yang kebiasaannya sesudah asar. Ya terserahlah itu. Yang penting punya kebiasaan membaca Al-Quran itu agar hatinya nggak berkarat. Ya, mengingat maut itu maksudnya kita itu harus ingat bahwa hidup itu tidak selamanya. Suatu saat akan mati. Semua orang itu suatu saat akan mati. Gitu ya. Nah, karena kalau kita itu ingat bahwa manusia itu pasti akan mati, gitu ya, maka perbuatan kita itu harusnya terkontrol. Misalnya mau berbuat jahat. Orang kalau mau berbuat jahat, terus ingat, wah, saya nanti jangan-jangan mati di tengah-tengah perbuatan jahat. Gitu. Kayak apa itu jadinya? Kan konyol. Nah, kalau orang berpikir seperti itu, maka insya Allah nggak jadi itu berbuat jahat. Ya kan? Mabuk-mabukan, jangan-jangan mati dalam kondisi mabuk. Kayak apa itu jadinya, ya kan? Gitu. Maka kalau ingat seperti itu, nggak jadi mabuk, ya kan gitu kan? Narkoba, gitu kan? Mati pada saat kondisi apa? Teler gitu ya. Nah, kalau ingat mati, gitu ya, maka nggak jadi mengkonsumsi narkoba. Zina nggak jadi, ya kan? Ada berita itu orang yang mati di tengah-tengah zina itu. Nah, itu kan memalukan itu. Belum lagi dosanya, belum lagi siksanya di akhirat itu kan. Nah, orang kalau ingat mati, maka mau berbuat buruk itu nggak jadi. Ya. Akhirnya hasilnya perbuatannya baik terus. Itu ya. Itu orang kalau ingat mati. Menghadiri majelis-majelis zikir ini seperti yang tadi saya katakan itu ya. Itu majelis-majelis yang bisa menjadikan kita ingat kepada Allah. Apakah itu isinya membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir, ya, mau apa, istighosah, mau tahlilan, mau mujahadah atau zikir-zikir yang lain gitu ya. Itu bisa mengingatkan Allah. Atau majelis-majelis taklim yang bisa membuat kita ingat kepada Allah, itu termasuk zikir. Ya, ini tiga hal ini penting untuk diperhatikan agar hati kita itu terjaga, tidak rusak, itu ya, tidak berkarat. Berikutnya apa yang harus ditinggalkan? Rasulullah SAW ini juga saya kutip dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ala u'allimukum ma dawa'ukum wa ma da'ukum. Faqalu bala ya Rasulullah. Faqala da'ukum ad-dunub wa dawa'ukum at-taubah. Maukah aku beritahukan kepadamu mengenai penyakitmu dan mengenai obatmu? Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat. Ya. Lalu Rasulullah sabdanya itu seperti ini. Maukah kalian aku beritahu mengenai penyakitmu dan obatmu? Nah, maka para sahabat mereka mengatakan, baiklah ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Diberitahu Rasulullah kan ya senang saja kan gitu kan. Lalu beliau pun bersabda, penyakitmu adalah dosa. Da'ukum ad-dunub wa dawa'ukum at-taubah, dan obatmu adalah taubat. Nah, dari hadis ini dapat kita
ambil pelajaran bahwa tinggalkan perbuatan dosa. Ya. Dan kemudian tobat. Ya, tobat. Karena dosa itu penyakit, ya. Tobat itu obatnya, maka tinggalkan penyakit dan diobati dengan tobat. Tinggalkan segala perbuatan dosa, dan untuk mengobatinya maka bertobatlah. Tobat itu artinya berhenti dari perbuatan dosa dan kembali kepada Allah. Itu tobat itu. Ya. Perbuatan dosa itu umum, semua bentuk maksiat itu. Ya. Ya misalnya tadi itu mabuk, mencuri, ya kan, korupsi, menyakiti orang, zina, mendekati zina, ya, narkoba itu termasuk mabuk, ya. Mendengki, mendendam, ya, mencaci maki, memfitnah, itu semuanya dosa itu. Nah, itu yang bisa mengotori hati, itu penyakit semuanya itu. Maka itu harus dihentikan, harus ditobati agar terobati, gitu ya. Nih, ini resep dari Rasulullah ini. Nah, jadi intinya adalah kita harus bisa mengelola jiwa kita. Di dalam jiwa kita itu ada hati, ada akal, ya, ada nurani, dan ada nafsu. Semua hal itu tidak bisa dihilangkan. Kalau ada satu saja yang hilang, maka tidak utuh kemanusiaan kita ini. Kalau ada manusia yang hilang akalnya, jadinya apa? Ya, jadi bukan manusia, atau manusia yang sebetulnya tidak genap sebagai manusia. Itu disebut orang gila itu. Orang gila itu kan tidak begitu manusia. Itu kan, karena tidak begitu manusia itu karena manusianya enggak sempurna itu, kemanusiaannya itu. Ada manusia hatinya hilang, ya kan? Nuraninya hilang. Jadinya apa? Ya jahat, jadi menerkam orang, memakan orang, gitu kan ya. Itu. Jadi jahat kepada orang lain. Ya. Demikian juga ada manusia tidak punya nafsu. Ya. Ya repot juga, ya mati akhirnya, termasuk nafsu makan ya. Nafsu seksual saja juga begitu, dibutuhkan itu, tapi harus dikendalikan, dan pengendaliannya pakai agama, nikah, makanya jadi sah. Kalau tidak dikendalikan, ya jadi haram gitu ya. Maka harus dikendalikan semua. Semuanya itu ada, nah kita yang harus bisa mengelola, harus bisa mengendalikan. Gitu ya. Yang paling penting adalah iman yang ada di dalam hati. Baik, ini saudara-saudara sekalian, materi tentang keajaiban hati. Tadi katanya ada sesi diskusi ya, atau tanya jawab. Silakan, saya ini sementara saya kembalikan kepada pembawa acara. Kepada peserta, jika mungkin ada pertanyaan, silakan. Permisi Pak, saya mau bertanya boleh? Ya, silakan. Satu tanya langsung saya jawab ya, biar nggak lupa ya. Nanti selesai itu terus pertanyaan lagi, saya jawab lagi gitu ya. Silakan, siapa ini? Ya, saya Nuriyah Aini. Saya mau bertanya Pak, kan setiap orang tuh, ya bukan setiap orang, terkadang seseorang itu kurang sadar akan penyakit hatinya sendiri. Nah, untuk mengetahui penyakit hati diri sendiri itu bagaimana, dan apabila kita melihat orang lain, terus orang itu tidak sadar akan penyakit hatinya itu bagaimana juga Pak? Terima kasih. Ya. Langsung saya jawab ya, Mas MC atau Mas Moderator.
Ya, untuk bisa mengetahui penyakit hati itu kita tentunya introspeksi. Introspeksi. Apakah yang sudah kita lakukan itu benar atau melanggar gitu ya, atau melanggar, khususnya melanggar agama. Gitu. Dan sebetulnya juga tidak hanya pelanggaran agama, pelanggaran norma-norma lain itu juga menyangkut penyakit hati. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kalau perbuatan kita itu melanggar? Maka kita harus membandingkan atau mengetahui aturan itu ya. Apakah yang saya lakukan ini melanggar atau enggak? Itu bisa tahu melanggar atau enggak kalau kita tahu aturan, ya kan? Tahu aturan. Orang misalnya narkoba gitu kan, narkoba. Apakah narkoba itu melanggar atau enggak? Ya. Maka kita harus tahu narkoba itu kalau dari sudut pandang agama sebetulnya apa. Nah, ternyata narkoba itu adalah termasuk barang yang memabukkan. Dan itu sama dengan khamr. Kalau begitu hukumnya haram. Maka ketika orang mengkonsumsi narkoba itu berarti sudah melanggar. Karena yang haram itu dilarang. Nah, kalau ada sesuatu yang dilarang kok diterjang, itu namanya melanggar. Nah, kalau ini kok diteruskan, nah itu penyakit hati. Kalau sudah tahu itu melanggar kok diteruskan, nah itu sudah penyakit itu. Ya. Jadi ketika orang itu introspeksi lalu menyadari bahwa ini melanggar, maka harus dihentikan. Berhenti itulah tobat. Jadi penyakitnya yang sudah membuat hati itu berkarat itu harus ditobati itu biar terobati. Ya, itu jadi tahu aturannya. Makanya kadang orang itu kan terus kalau melihat orang lain jahat atau orang lain melanggar tapi merasa tidak melanggar itu kan celetukan orang itu kan ini nggak tahu aturan kan gitu kan ya. Jadi istilah celetukan nggak tahu aturan itu ya karena itu orang melanggar tapi tidak merasa melanggar. Nah itu bahaya itu. Ya. Maka harus tahu aturan itu. Sehingga dia menyadari bahwa yang dilakukan itu melanggar. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau kita tahu orang lain melanggar dan orang itu tidak sadar? Ya tentunya kita beritahu, kita nasihati atau diberi masukan. Ya kalau tidak menasehati itu istilahnya diberi masukan lah gitu ya. Atau diingatkan gitu bahwa perbuatannya itu melanggar. Nah, lalu bagaimana kalau gagal? Gagal ya sudah. Karena yang menjadi kewajiban kita itu mengingatkan. Mengingatkan. Itu ya. Ada orang itu memang diingatkan sekali lalu dia sadar. Ada orang itu yang tidak mau diingatkan itu yang orang bebal itu. Orang bebal itu diingatkan itu nggak mau. Nah, itu orang bebal itu orang nggak tahu tapi merasa tahu. Ya. Ditambah lagi sok tahu. Nah ini bahaya itu. Ya. Sudah nggak tahu ya. Dan dia merasa tahu. Ditambah lagi sok tahu. Nah, ya kan? Nah, jadinya bebal itu. Kalau diingatkan nggak mau gitu ya. Ini nih. Ya. Nah, menghadapi orang itu ya diingatkan saja. Kalau masih nggak mau, doakan saja semoga mendapatkan hidayah dari Allah. Itu ya. Ya apa yang bagus itu orang yang bijaksana itu. Kalau diingatkan itu terus mendengarkan. Dan kita pun juga begitu. Kalau diingatkan orang itu ya dengarkan isi peringatannya itu. Gitu ya. Dan jangan selalu melihat orangnya. Karena bisa jadi ada
orang yang kita lihat tidak pantas memberi nasihat, tapi nasihatnya bagus, gitu ya. Misalnya maling mengingatkan kita, kamu jangan mencuri. Maling mengingatkan jangan mencuri. Ya kan? Kalau kita melihat orangnya, kita nggak mau diingatkan kan, karena orangnya maling. Tapi kalau kita melihat isi pesannya, isi peringatannya, itu kan peringatan bagus kan. Jangan mencuri itu kan bagus. Itu kan ya. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Itu ya. Itu kalau untuk diri kita sendiri. Itu ya. Ya, saya kira itu mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang dimaksudkan dari pertanyaannya. Silakan yang lain. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ya. Silakan, ada lagi? Saya mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Saya Jihan Ya. dari Angkatan 19. Ya, izin mau bertanya. Berbicara mengenai taubat, bagaimana jika setelah melakukan taubat, tapi kita malah menjadi memiliki perasaan seperti tinggi hati karena merasa bahwa kita sudah diampuni sama Allah. Jadi kita percaya bahwa pasti ketika kita melaksanakan taubat, Allah pasti akan mengabulkannya karena Allah itu memiliki sifat maha maaf dan pemurah. Iya, seperti itu Pak. Jadi setelah melakukan taubat, kita malah menjadi memiliki perasaan yang saya rasa juga tidak cukup baik. Seperti itu. Ya. Taubat itu kuncinya ada 3. Ya, taubat itu. Yang pertama, berhenti dari perbuatan dosanya. Itu, ya. Yang kedua, menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya. Ya. Yang ketiga, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Mohon ampun, ya, mohon ampun kepada Allah. Nah, itu namanya kembali kepada Allah. Itu 3 itu, tobat itu. Kalau ada orang tobat, mohon ampun kepada Allah, tapi masih mengulangi, nah itu syarat kedua itu belum terpenuhi, ya kan? Itu yang namanya orang bilang itu kapok lombok itu. Kapok lombok itu orang makan lombok kepedesan, sudah kapok-kapok itu, tapi lain kali masih makan lombok lagi kan? Itu istilah kapok lombok itu. Ya. Jadi jangan kapok lombok. Jadi yang nama tobat yang benar itu ya tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Dan berhenti dan tidak mengulangi lagi. Yang pertama tadi kan berhenti. Misalnya begini, ada orang mabuk-mabukan. Terus di tengah-tengah mabuk itu bilang tobat, saya tobat, tapi masih mabuk. Nah itu bukan tobat itu namanya. Jadi syarat tobatnya nggak terpenuhi. Ya, tobat itu harus berhenti. Berhenti lalu menyesali dan tidak mengulangi lagi. Jadi di dalam dirinya itu ada tekad tidak mengulangi lagi. Ya. Lalu mohon ampun kepada Allah. Ya. Nah, kembali kepada Allah ya, itu agar diampuni.
Kalau sudah diampuni, ya harusnya berpegang teguh terus kepada ajaran Allah. Nah, di sini kita juga harus jangan merasa wah sudah diampuni oleh Allah, lalu seenaknya lagi. Akhirnya apa? Tidak terasa melakukan dosa dalam bentuk yang lain. Jadi berhenti dari dosa yang satu tadi itu, tapi tidak terasa berbuat dosa yang lain, gitu ya. Berhenti dari mabuk, ya, tapi tidak terasa suka ngerasani orang akhirnya, gitu ya. Gitu. Atau merasa dirinya sudah solehah, gitu. Terus bilang kemana-mana, gitu ya. Itu akhirnya jadi riak, gitu ya. Nah, ini namanya berhenti dari satu dosa, tidak terasa terlena, merasa diampuni oleh Allah, ya memang diampuni betul itu ya. Lalu tergelincir berbuat dosa dalam bentuk yang lainnya. Maka kuncinya adalah harus tetap menjaga diri. Menjaga diri, kembali kepada Allah itu ya tetap berpegang pada apa yang sudah diajarkan oleh Allah. Menjaga diri jangan sampai belok atau terjerumus kepada perbuatan dosa yang dalam bentuk lainnya itu ya. Jadi itu yang harus hati-hati gitu ya. Harus hati-hati. Maka selalu ingat Allah itu yang penting itu. Ingat Allah. Ingat Allah. Dan itu akan terjaga, Anda akan terus mengingat Allah kalau seperti tadi pesan Rasulullah itu. Sering datang ke majelis zikir, majelis yang membuat kita mengingat Allah. Itu ya. Itu tadi baca Al-Qur'an. 3 tadi itu kan ya, mudah. Saya ambilkan yang 3. Sebetulnya banyak itu kalau mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak itu. Tapi Anda ini 3 saja nanti biar nggak kesulitan. Tapi 3 itu penting itu. Baca Al-Qur'an, ingat maut karena itu hadis. Dan mendatangi majelis-majelis zikir. Ya. Itu. Silakan kalau ada yang lain. Banyak. Jadi Karina Raisen apa jadi bertanya? Tidak, Mas. Nggak jadi. Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Jadi kan sudah dipaparkan tentang keimanan yang ada di dalam hati. Barang siapa yang beriman akan diangkat derajatnya. Tarfa'il darajat, orang akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa yang tidak beriman, Allah akan merendahkannya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih Pak caranya agar membentuk keimanan ini agar kita itu selalu taat pada Allah dan membentuk untuk memberikan hati yang qalbin salim, hati yang baik sempurna seperti itu. Ya, pertanyaan saya cukup di situ. Ya. Mohon dijawab. Ya. Sebetulnya mudah saja gitu ya. Mudah saja. Bagaimana kita bisa membuat hati kita itu selalu ingat Allah. Dan kalau sudah ingat Allah itu ingat ajaran Allah. Ya. Ingat ajaran Allah itu 2 yang perlu kita ingat, yaitu apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Ya. Nah, selalu mengingat Allah itu bisa kita latih. Melatih diri untuk selalu ingat Allah. Kalau sudah menjadi kebiasaan, kalau sudah dilatih itu kan terus jadi kebiasaan ya. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan itu sudah otomatis di mana-mana kita akan mengingat Allah. Misalnya begini caranya.
mulai dari lisan. Mulai dari lisan. Lisan kita itu biasakan menyebut Allah. Biasakan menyebut Allah. Sedikit-sedikit Anda mau apa gitu, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sedikit-sedikit kesenggol itu astagfirullah atau innalillah. Kesandung astagfirullah. Itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu harus ditinggalkan. Misalnya jalan enak-enak kesandung, kaget. Nah, ketika kesandung kaget itu apa yang keluar dari mulutnya biasanya itu. Ya, jangan terus teriak menyebut nama binatang itu. Kalau orang Surabaya itu sukanya serangga itu. Serangga yang bunyinya krik-krik-krik-krik itu loh. Itu yang dipanggili itu. Ya. Nah, jadi ingatannya itu kepada itu. Nah, ini yang harus dirubah. Harus dirubah. Jadi ketika terjadi yang ringan-ringan itu lisannya sudah Allah yang disebut itu. Entah itu bismillah, entah itu alhamdulillah, entah itu astagfirullah, subhanallah, ya. Allahu akbar. Terserah lafaz apa saja, yang penting itu lafaz zikir, yaitu Allah itu. Nah, itu dibiasakan, itu dibiasakan. Orang kalau sudah terbiasa itu dalam kondisi refleks, ya, refleks itu akan keluar nama Allah itu akan keluar. Itu kalau sudah terbiasa itu refleks pun itu yang keluar ya kebiasaannya itu. Orang kalau refleks itu kan nggak pakai mikir kan ya. Nah, ketika orang itu refleks, nah itulah menunjukkan kebiasaannya. Misalnya ada orang jalan-jalan gitu ya, sore-sore nyantai gitu. Tiba-tiba saja kakinya terperosok lubang tanah. Kaget itu kan. Nah, ketika kaget, apa yang keluar dari lisannya? Nah, itu spontan itu kan. Spontan itu. Nah, yang spontan itulah yang menjadi kebiasaannya itu. Nah, kalau kebiasaannya itu menyebut nama Allah, maka ketika spontan itu ya minimal itu kesandung Allah gitu kan, atau astagfirullah atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Bahkan keliru pun itu nggak apa-apa, itu masih bagus. Kesandung kaget alhamdulillah gitu ya. Kesandung kaget malah alhamdulillah, keliru tapi tetap bagus itu. Karena apa? Karena kalimat zikir yang disebut itu. Nah, itu jadikan kebiasaan. Jadikan kebiasaan. Ya. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, selesai alhamdulillah. Itu kan mudah itu kan, dan itu jadikan kebiasaan. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka akan masuk ke mindset kita. Ya. Nah, ketika kita mau apapun itu akan keluar sendiri itu nama Allah itu. Nah, kalau sudah masuk ke mindset nama Allah dan menjadi kebiasaan, ya, maka ketika kita mau apapun, ya, mau berbuat buruk, ingat Allah itu enggak jadi. Itu tadi yang saya sampaikan itu. Kalau sudah ingat Allah, berbuat buruk itu enggak jadi. Mana ada maling mau nyolong, mau mencuri, terus dia mengucap bismillahirrahmanirrahim mencuri, yang penting ikhlas itu. Enggak ada itu kan ya. Enggak ada itu. La yasriku syarik hina yasrik fahuwa mu'min. Wala yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Ya, tidak ada pencuri ketika mencuri itu dalam keadaan iman. Dan tidak ada seorang yang berzina ketika berzina itu dalam keadaan iman. Artinya apa? Artinya ketika orang mencuri itu imannya sedang hilang. Kalau orang yang mencuri itu orang Islam. Dan ketika orang itu berzina, maka ketika dia zina itu imannya sedang hilang. Itu hadis itu. La yasriku syarikina yasrik wa huwa mu'min
wala yazni zani hina yazni fa huwa mu'min. Ya. Itu maka kalau orang itu selalu ingat Allah, imannya akan selalu ada dan dia akan terhindar dari perbuatan dosa. Ya kan? Nah, mengingat Allah itu bisa dimulai dari ucapan, membiasakan ucapan tadi itu permulaannya ini. Kalau itu sudah menjadi terbiasa, masuk mindset, maka insya Allah itu akan menjadi selalu ingat kita itu. Mau apa-apa, ingat Allah, akhirnya mau berbuat buruk nggak jadi. Kalau mau berbuat baik, ingat Allah, ya tambah termotivasi, kan gitu kan ya. Berbuat baik, ingat Allah, ya tambah termotivasi. Itu kan ya. Itu mau sedekah, ingat Allah, ya Bismillah sedekah. Ingatnya Allah, tidak ingat kepada orang yang melihat ketika kita sedekah. Tapi ingatnya kepada Allah, itu akan lebih ikhlas itu. Akan terhindar dari riya. Jadi selalu yang diingat itu Allah. Ya. Sedekah enggak usah tengok-tengok ini sedang dilihat orang atau enggak, ya kan gitu kan? Gitu. Tapi kalau ingat Allah, langsung itu. Enggak peduli dengan orang mau ada yang lihat atau enggak, kan gitu. Ya. Itu yang penting selalu mengingat Allah. Ya. Dan bisa dimulai dari lisan itu. Nanti bisa masuk mindset dan nanti bisa masuk ke hati itu. Akhirnya menjadi mungkin Anda pernah bertemu kiai-kiai, ustadz-ustadz itu kan sedikit-sedikit alhamdulillah, gitu kan. Sedikit-sedikit Allah. Alhamdulillah, Allah subhanallah. Itu karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan itu. Dan itu sangat bagus seperti itu. Itu ya. Ya. Itu saya kira jawabannya. Kalau mungkin ada yang kurang bisa diingatkan nanti saya tambahin. Berarti yang pertama zikrullah terus dengan cara tasjiyatun nafsi itu ada tahapan untuk menjadikan jiwa. Insya Allah kalau sudah terbiasa zikir, hati itu bersih. Hati itu bersih. Bahkan kalau sudah terbiasa zikir, mau ngerasani orang itu insya Allah nggak jadi itu. Kenapa? Karena sadar ngerasani itu dilarang. Tadi saya katakan kan, kalau sudah ingat Allah, maka selanjutnya ingat dua hal. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah. Ya kan? Itu. Simpel sebetulnya itu. Dan saya yakin semua sudah tahu apa saja yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah. Ya kan? Gitu. Contoh ngerasani gitu ya, menggunjingkan orang atau memfitnah orang. Kalau kita ingat Allah, kemudian kita ingat bahwa itu larangan Allah, ya, maka memfitnah nggak jadi, ngerasani nggak jadi, mencuri nggak jadi, ya kan, berbohong nggak jadi, itu ya. Itu. Itu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Masih ada? Ustadz, saya boleh nanya nggak, Ustadz? Boleh. Saya Farhan Hamid dari Angkatan 2020. Saya ingin menanyakan tentang ketenangan hati dalam sholat, Ustadz. Kan ketenangan hati kan dalam sholat itu memunculkan kekhusyukan kita, membuat kita khusyuk dalam sholat. Dan khusyuk itu jadi faktor kesempurnaan kita dalam sholat, ya, Ustadz. Ya. Tapi di keseharian saya pribadi, ya, Ustadz, keseharian saya pribadi, mau itu sholat wajib atau sholat sunnah rawatib, saya ngerasa setiap dari awal saya takbiratul ihram, saya nggak dapat ketenangan hati itu, Ustadz. Ketenangan hati yang biasanya setiap saya sholat, kayak ada pikiran-pikiran lain yang mengganggu, yang menghilangkan ketenangan hati saya, sama mengganggu kekhusyukan sholat saya, Ustadz. Nah, dan terkadang dari awal yang mungkin saya udah niat buat khusyuk, biasanya baru 1 rakaat udah khusyuk, tapi buat rakaat kedua, 3 dan selanjutnya hilang lagi gitu, Tad. Jadi saya ingin menanyakan gimana cara memunculkan ketenangan hati itu dan mempertahankannya dari awal takbiratul ihram sampai akhir salam. Itu saja, terima kasih. Ya.
Bagus ya. Intinya itu khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu hudurul qalbi. Hadirnya hati. Itu khusyuk itu. Atau kalau istilah orang lain itu fokus. Nah, itu khusyuk itu, fokus. Hudurul qalbi. Hadirnya hati atau fokus. Nah, praktisnya begini prakteknya. Kalau Anda sholat misalnya, bagaimana sholat agar bisa khusyuk? Caranya hatinya hadir. Loh, hati hadir itu yang kayak apa? Hatinya hadir di dalam sholat. Pikirannya hadir di dalam sholat. Jiwanya hadir di dalam sholat. Yang menjadikan kita tidak khusyuk itu ketika fisiknya sholat, pikirannya tidak hadir. Fisiknya sholat, hatinya tidak hadir di dalam sholat. Itu yang bikin tidak khusyuk. Nah, melatih khusyuk, melatih hadir itu tadi, itu begini. Misalnya ya, Anda sholat mulai dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, hadir di dalam sholat itu yang harus kita lakukan adalah ketika kita takbiratul ihram, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, bersamaan itu hati kita niat, itu ya. Itu betul-betul pikiran kita ada di lafaz Allahu Akbar, hati kita ada di niat. Ya. Jadi makanya bacaan sholat itu kalau bisa terdengar oleh telinga kita sendiri, minimal itu. Jadi Allahu Akbar itu terdengar di telinga kita. Dan pikiran kita, hati kita itu merasakan bahwa kita sedang mengucapkan Allahu Akbar. Ada enggak orang yang lisannya itu mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, sudah berdiri, Allahu Akbar, tangannya diangkat begini, tapi hatinya enggak tidak dilafaz Allahu Akbar. Ada enggak orang begitu? Ya kan? Nah, itulah yang tidak khusyuk itu. Tidak khusyuk. Jadi caranya fokuskan jiwa kita, pikiran dan hati itu ada pada apa yang sedang kita lakukan. Ketika tangan kita mengangkat, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, maka pikiran ada di kata Allahu Akbar, hati kita ada di kata Allahu Akbar. Ya. Lalu ketika kita membaca doa iftitah, ya, pikiran kita itu ada di bacaan doa iftitah itu. Itu ya. Itu nanti bisa khusyuk, bisa khusyuk. Jadi kalau kita fokus pada apa yang sedang kita lakukan, fokus pada bacaan doa iftitah, fokus pada bacaan surat Al-Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu disadari betul, itu ya. Maka insya Allah itu khusyuk itu, dan pikiran yang lain-lain akan hilang sendiri, itu akan tersingkirkan. Tapi kalau pikirannya itu ada di tempat lain, ya, karena lisannya sudah terlalu hafal, ya, sudah terlalu hafal surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, sudah terlalu hafal, pikirannya kemana-mana, lisannya tetap membaca lancar, ya kan? Kalau sudah terlalu hafal kan gitu kan. Nah, ini yang bisa menjadi tidak khusyuk. Bahkan lucunya bisa jadi sampai Al-Fatihah selesai, waladhdallin amin, baru sadar. Loh, tadi itu saya baru baca apa ya? Nah, bisa nggak terjadi gitu? Itu kalau tidak khusyuk. Sampai apa yang dilakukan pun lupa. Gitu ya. Itu karena tidak khusyuk. Jadi kuncinya adalah hudurul qalbi. Hatinya, pikirannya, jiwanya hadir di dalam sholat. Ibaratnya begini, ibaratnya itu.
Ada orang membaca novel. Asik banget novelnya, dia suka dengan novel itu, lalu dia baca, khusyuk sekali itu bacanya, fokus. Ya, fokus itu. Nah, kira-kira hatinya, pikirannya ada di mana dia? Ya di dalam cerita novel itu. Bahkan bisa jadi dia merasakan seakan-akan masuk ke dunia cerita novel itu. Ya enggak? Nah, itulah khusyuk itu. Bahkan ada yang memanggil, Dul, gitu kan. Bahkan dipukul saja, pundaknya dipanggil, itu bisa-bisa nggak terasa itu kan. Kalau sudah seperti itu, ya kan. Ada orang main game, ya kan. Game, saking asiknya, itu kan jiwanya masuk ke game itu. Ya kan. Itulah khusyuk itu, tapi khusyuknya pada game. Ya, itu kalau dipanggil nggak dengar itu. Harusnya sholat itu seperti itu. Jadi jiwanya hadir di dalam apa yang sedang kita lakukan dalam sholat itu. Mulai dari takbiratul ihram, kita surat Al-Fatihah, surat sesudah Al-Fatihah, dan seterusnya itu. Nah itu jangan lepas itu. Kalau di tengah-tengah lepas ya hilang khusyuknya. Itu ya. Dari terus itu sampai selesai. Insya Allah itu nanti akan bagus sholat. Jadi hadir, jiwanya hadir. Itu ya. Ya, syukran Ustaz. Ya.